Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan, sahabat pioner dimanapun berada. Salam petir, jeder. Baik teman sahabat pioner dimanapun berada. Hari ini Abah Safwan coba ya membuat video dampingan. Jadi channel YouTube Abah Safwan Channel ini Abah buat lagi satu yang baru. Kenapa? Mengantisipasi siapa tahu ada kendala dengan Abah Safwan Channel, berarti Abah Safwan masih punya video yang satu lagi. Dalam hal ini Abah Safwan minta kebesaran hati teman-teman untuk subscribe aja. Jadi di video Abah Safwan yang baru ini mohon bantuan subscribe agar nanti bisa berlanjut ke depannya. Jadi ada dua video, satu video bermasalah, ada video cadangan ya. Ada konten YouTube cadangan ya bisa mendampingi nanti channelnya Abah Safwan. Tapi tanpa bantuan teman-teman sahabat P Network, video ini, konten yang baru ini nanti nggak ada apa-apanya. Untuk mengantisipasi kalau terjadi hal-hal yang tak diinginkan terhadap Abah Safwan Channel, berarti masih punya dampingannya satu lagi. Mohon bantuan untuk subscribe ya. Abah Safwan yakin pasti dibantu subscribe-nya ya. Hari ini masih berbicara tentang P Network. Abah Safwan didampingin ya oleh sahabat Abah Safwan, Mas Pri. Dia sengaja datang ke Perbaungan hari ini bincang-bincang dengan Mas Pri masalah berita yang tadi malam, yang tadi pagi, yang sampai teman-teman begadang sampai pagi untuk memastikan open mainnet. Apa yang terjadi? Video Abah Safwan sudah Abah Safwan luncurkan. Ya, jadi videonya tadi pagi-pagi sudah diluncurkan bahwasanya semangatnya pionir Cina lah yang membentuk open mainnet pada tanggal 25 yang hanya berlaku di Cina. Ternyata secara keseluruhan internasional belum ada kabar dari Nicholas. Bagaimana nih pendapat ini Mas Pri? Orang sudah ribut ya masalah open mainnet. Di mana channel, di mana grup-grupnya YouTube orang sudah bicara open mainnet. Ternyata setelah kita pelajarin, kita teliti hanya Cina aja. Gimana kira-kira ini? Ya, jadi informasi yang didapat sebenarnya, Bah, itu bukan hanya dari YouTuber Indonesia, gitu. Jadi membahas open mainnet itu ternyata juga YouTuber luar negeri, itu YouTuber India, YouTuber Vietnam, YouTuber dari termasuk Cina pokoknya, sendiri ya? Pokoknya YouTuber yang membahas ataupun yang menjadi pioner lah seperti itu kan gitu. Apalagi di Indonesia sangat banyak sekali kan gitu. Sebenarnya kita ini kalau memberikan informasi tentang Fenarok ini belum ada apa-apanya dibanding India. Oh ya? India itu kalau udah upload video tentang Fenarok itu penontonnya 20.000, 30.000 kan gitu kan. Jadi mereka juga menginformasikan bahwa Fenarok itu mainnya itu ya di bulan ini gitu, di akhir tahun 2022 memang ini kan ada gitu. informasi dari core team atau Nicholas sendiri yang menyatakan di Desember inilah open mainnet. Kalau dari roadmap ya, Bah, itu sekarang sudah berubah roadmap. Memang waktu itu sudah ada bahwasannya included mainnet itu kan termasuk mainnet gitu ya. Periode 1, periode 2 kan itu ada. Nah, kemudian setelah rampung lah untuk included mainnet ini, maka dia akan beralih kepada open mainnet gitu. Jadi open mainnet itu ketika semuanya selesai dan KYC selesai kan gitu, kemudian mungkin DAPPS-nya selesai. Itu kan di atas gitu. kertas rencananya, tapi kenyataan di lapangan kan berubah semua. Ya memang seperti itu. Ya kita nggak tahu kendala core team sendiri. Nah kemudian ada bahasa, saya ya setuju sih sebenarnya. Jangan percaya dengan informasi apapun kecuali dari core team, katanya gitu. Nah loh, ini bisnis jutaan orang. Betul. Ya kalau diam saja 1 bulan, Mbak, ini pasti di uninstall oleh orang. Contoh misalnya YouTuber nggak ngasih kabar, grup-grup nggak ngasih kabar gitu, pasti langsung dihapus, kan gitu. Nah jadi bisnis besar itu memang harus dibahas, kan gitu. Tinggal bagaimana orang menyikapinya, kan gitu. Nah kalau ini disikapi dengan ya biasa saja, tapi kalau disikapi dengan tidak biasa ya tidak biasa. Tetapi intinya yang namanya sebuah rumor bisnis dan sebagainya ya memang harus dibahas, Mbak, kan gitu. Tetapi untuk saat ini ya P Network menurut saya pribadi ya, orang sudah mulai mencapai titik jenuh. Disinilah harusnya core team keluar, Nicholas berbicara apa langkah selanjutnya, minimal memberikan sebuah informasi yang akurat sehingga yang menunggu tuh mengerti sampai kapan dia harus menunggu. Ya,
Pioner pastinya juga menunggu dengan ya sekarang ini ada kesal-kesalnya juga gitu kan. Apalagi maafnya kalau misalnya memang orang yang tidak suka dengan firework kan gitu. Nah ini ya pasti seperti hujan di siang hari begitu gencarnya untuk menyerang firework. Tetapi kan juga tidak semudah itu kita katakan bahwa Nicholas itu harus mengatakan ini, mengatakan itu gitu, Bah. Ya tapi setidaknya tentramkanlah anggota-anggota P-Network ini, jangan dibiarkan saja. Ya. Akhirnya kita meraba-raba apa yang harus kita lakukan gitu. Benar. Nah minimal ngomong satu dua patah kata, membikin yang menunggu ini ada kepastian. Jangan kita menunggu tidak ada pastinya. Itu yang paling penting, yang paling pokok. Kita bisa saja menunggu, tapi kan perlu ada kepastian dalam menunggu itu gitu. Ya, mungkin hal-hal yang penting yang dilakukan oleh Kortim itu misalnya ada wawancara eksklusif seperti itu ya. Kemudian untuk misalnya berita-berita internasional seperti itu. Tapi mungkin kalau untuk hanya segelintir orang-orang yang ada di Indonesia misalnya, Bah, itu juga nggak mungkin kan gitu. Jadi sekelas sebesar nama Nicholas juga, Kortim juga itu tidak mungkin ya memberitahu hal ini kalau memang tidak ada kepentingan yang benar-benar urgent kan seperti itu. Ya maunya gini ya, maunya kita ya, kita kan semua nggak pasti tahu dengan keingin. Kortim dan Nicholas ya. Orang tuh kan lebih paham, orang tuh lebih ngerti ya. Ini anggota P-Network ini sudah mulai sampai titik jenuh. Salah satunya sudah terlalu banyak berharap kalau nanti open mainnet, kalau nanti harga konsensus sekian. Mereka sudah berencanakan seperti itu, mereka sudah berpikir seperti itu. Dia sudah menjanjikan kemana-mana. Bahkan ada lagi yang pernah saya tahu, karena dia tahu 25 Desember ini mau open mainnet, dia kredit mobil. Dengan harapan nanti pada saat open mainnet dia akan bayar dari hasil Pi Network-nya. Ternyata sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Namun kalau di Cina mereka sudah fokuskan 25 Desember open mainnet ya. Diaminkan Kortim atau enggak mereka jalan, tetapi masih di sesama komunitas. Nah, akhirnya saya dapat informasi daerah lain pun seperti itu. Ya udahlah, nggak usah tunggu open mainnet, kita aja lah komunitas kita, ayo ya kita barter-barteran yuk dengan harga konsensus. Itulah kenyataan yang akan terjadi ke depan nantinya ini. Ya, jadi atau mungkin rame-rame uninstall meninggalkan Pi Network. Nah, jadi banyak sih versi-versi Pioner, Bah. Ada versi yang memang sabar kan gitu. Ada versi yang nggak sabar. Yang sabar itu yang pasti ada uang masuk bulanan. Ya, bisa dia jadi. Sudah terjamin. Benar. Kemudian Pi Network ini dibuatnya iseng. Tetapi ada juga anggota Pioner yang terlalu berharap dan mengharap. Iya. Dia taunya Desember ini open mainnet, dia sudah janji kemana-mana. Mau dia bayar utang, mau dia ini, mau dia itu, tapi akhirnya seperti ini terjadinya. Jadi apa langkah ke depan harus dilakukan terhadap Pi Network ini? Ya, langkah ke depannya sebenarnya ini kan semua kan memang keputusan Kortim itu, Bah. Sebenarnya Nicholas sudah pernah mengatakan bahwa in-closet mainnet ini kan gitu. Ini juga mainnet, artinya kan kita bisa disisihkan beberapa koin kita untuk tukar-tukaran gitu, Bah, untuk beli-membeli. Cuma kan memang tidak diputuskan berapa harganya kan gitu. Nah di in-closet mainnet ini sudah sah sebenarnya, kita beli barang, jual barang itu sudah tapi sah. Tapi sama komunitas. Ya. Bukan lintas negara. Benar. Nah, harga konsensusnya tentukan sendiri. Ya. Jadi tidak harus berpatokan kepada 314 159. Benar. Suka sama suka kan gitu. Sama suka. Nah jadi memang harga mungkin juga akan dibahas ketika harga itu besar. Ini kan semua negara ini kan ada berbeda-beda. Kalau Cina memang maunya 314.000 kan gitu. Kemudian Afrika itu Nigeria ya, Bah, itu mintanya 6.700. Amerika bahkan $1 juta. Begitu. Masing-masing lah. Ya, masing-masing. Jadi memang namanya ini bisnis besar, ini harus ada isu. Harus ada isu. Jadi teman-teman kalau dapat isu dari Firework ini bukan harus komplain dan lain sebagainya. Ya memang seperti itu. Bisnis besar itu harus ada isu masuk ke dalamnya, Pak. Ya, ada isu boleh saja, yang penting ada isi. Ya. Ini cuma ada isunya, isinya tak ada. Jadi nggak jelas. Ya. Jadi isunya dari kita, isinya harus dari Kortim. Kan gitu, Pak. Jadi misalnya contoh kita jual rumah, sini sekian, ini sekian, ini sekian. Nah, kita putuskan berapa harga rumah kan gitu. Nah, Kortim harus seperti itu juga kan gitu. Masih bagaimana sih anggota Pi Network mau berbicara tentang itu, keputusan tanggal kapan diluncurkannya Kortim tak pernah bicara.
Jadi timbul keraguan ya daripada anggota pioner sehingga mau melangkah maju ke depan pun ragu-ragu. Ya. Nah, kebutuhan pioner, Mbak, itu berbeda-beda. Kita lihat beberapa media dari Nigeria itu, Mbak. Negara sana kan negara miskin kan gitu. Ekonominya juga hanya sekian per kapita sekian dolar gitu. Cina juga. Nah, karena negara maju Asia kemudian lebih mapan dinaikkan. Padahal angka berapapun yang cocok di negara itu sebenarnya cocok. Jadi Nicholas itu harus ya, core team itu harus menyesuaikan juga gitu. Kalau berapa saya harganya berpikir, gitu. kalau berapa harga satu koin pi ya itu sekali patok berlaku untuk semua negara. Bukan di Indonesia nanti negaranya harganya sekian, di Cina harganya sekian, nggak bisa. Ya. Yang namanya koin pi harus dipatok satu harga untuk seluruh dunia. Ya. Itulah koin pi. Jadi saya berapa kali dalam video saya mengingatkan ke teman-teman, fokuslah kepada pekerjaan rutin kita. Sedangkan pay network itu jadikan bonus. Iya, Sebab ibaratnya main game, klik petir, banyak teman, banyak saudara, kemudian ikut di grup mana-mana, ya banyak kita kenal orang. Jadi ini kalau memang P-Coin ini berharga nantinya pada open mainnet, itu bonus. Iya. Nah, jadi anggaplah itu sebagai game Iya. untuk penggembira kita, kerja sambilan kita. Bukan kerjaan pokok, tapi banyak teman-teman dibuat itu kerjaan pokok dan terlalu berharap dengan Pay Network. Benar. Jadi lupakan itu untuk sementara waktu, ikuti saja perkembangannya. Apa kata core team, itulah dia. Apa kata Nicholas, itulah dia. Jadi bukan kita yang mengatur kapan open mainnet, bagaimana dengan harga konsensus. Iya. Core team sama Nicholas cuma mendengar saja. Kalau memang sudah waktunya, mereka akan luncurkan. 3 kata kunci: ekologi, utility, sama ekosistem. Kalau ini sudah terbangun, Pay Network diluncurkan. Benar. Bagaimana kita mengerti tentang Pay Network? Tetangga sebelah rumah nggak tahu apa-apa tentang Pay Iya. Network. Orang dipajak di pasar nggak ngerti Nggak tentang tahu. Pay Network. Ini nggak akan pernah berkembang. Kalau ini mau jadi, semua orang harus tahu, harus mengerti. Dan orang tahu manfaatnya, faedahnya, kegunaannya, baru orang ikut CoinP. Iya. Sampai sekarang edukasinya nggak jelas. Benar. Jadi kita bersabar aja. Kata Mas Puri tadi kan, kita kan bersabar aja. Ya, teman-teman sahabat Pay Network, kita bersabar aja dulu. Biarkan core team bekerja. Kita anggap ini game, permainan kita dalam hidup. Kerjaan rutin kita kerjakan. Petir hanya sambilan saja. Benar. Demikian mungkin informasi hari ini yang kami sampaikan. Kita ketemu di yang akan datang. Salam petir, Jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jangan warahmatullahi. lupa subscribe-nya. Terima kasih.